Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, pada kesempatan sore hari ini cabai rawit Sultan dan Roket ini terguyur hujan yang sangat lebat sekali. Nah ini sahabat tani, alhamdulillah ya, cabai rawit Roket dan Sultan ini segar kembali setelah diguyur hujan barusan. Dan tadi alhamdulillah ada kunjungan dari Sleman, berkunjung langsung ke lahan cabai rawit Roket dan Sultan ini. Alhamdulillah beliau merasa puas melihat langsung ke lahan, dan untuk beliau juga ingin menanam cabai di wilayah Sleman sana. Untuk itu beliau sharing bersama saya tadi di lahan, mengobrol seputar perawatan, pengolahan lahan sampai penyempraian dan pengocoran. Oke sahabat tani, ini ya, jadi cabai rawit Roket dan Sultan ini walaupun sudah beberapa kali petik, buahnya masih full, dan untuk percabangan yang tunas paling ujung pun masih tumbuh tunas dan juga bakalan bunga. Sahabat tani bisa lihat ukuran buahnya juga stabil, besar-besar sampai atas. Nah itu efek dari suplai nutrisi yang tepat dan akurat. Salah satu contoh ada Proton Mike ditambah nutrisi B. Jadi berkolaborasi mengisi bakalan bunga menjadi buah dan membuat buah jadi ukurannya super jumbo. Maka dari itu untuk sahabat tani, tanaman yang sudah diaplikasikan menggunakan Fukia, segeralah dispray lagi menggunakan nutrisi B dan Proton Max agar nanti buahnya tetap optimal, ukurannya super sampai atas. Oke sahabat tani, lalu langkah kedua di musim penghujan seperti ini, alangkah baiknya interval 2 minggu sekali itu setidaknya dikocor menggunakan fungisida dan insektisida. Fungisidanya bertujuan untuk membasmi bakteri-bakteri yang berada di dalam guludan tanah. Karena apa? Guludan sekarang itu pasti lembab dan pH-nya pasti turun karena curah hujannya sangat tinggi sekali. Lalu insektisidanya untuk membasmi hama pengerap yang ada di guludan tersebut. Apalagi dulunya saat waktu pengolahan lahan menggunakan pupuk kandang, nah itu seperti uret ataupun hama pengerap lainnya pasti akan kerasan tinggal di dalam guludan tersebut karena lembab basah. Dan kemarin ada yang berkomentar mengenai apakah Kalimaktop itu aman digunakan di musim ini. Saya jawab aman. Lalu netizen jawab lagi, padahal kandungan nitrogennya tinggi. Nah, jadi kita kalau menanam cabai di outdoor seperti ini di alam terbuka, itu jangan bahas nitrogen tinggi. Yang penting kita itu suplai nutrisi itu bisa dimix dengan fungi untuk menekan kadar nitrogennya tidak berlebihan di tanaman tersebut. Kalau mikir kita nitrogen tinggi, kita bisakah mengukur kadar nitrogen air hujan dan kita bisa menyegahnya? Itu tidak bisa karena tanaman kita di outdoor. Terus kadar nitrogen di dalam guludan. Nah, jadi seperti kata-kata Mbah Kung, nggak usah mikir kepanjangan kalau mau nanam cabai. Nanti malah nggak jadi nanam, malah kepanjangannya mikir. Nah seperti itu. Jadi nitrogen itu walaupun musim hujan, musim kemarau tetap dibutuhkan pada tanaman. Tanaman pada dasarnya membutuhkan NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Nah itu pupuk dasar yang dibutuhkan oleh tanaman. Tinggal kita pintar-pintarnya saja mengolaborasikan atau mencampur dengan insek fungi supaya tanaman itu tetap aman, tumbuhnya optimal di musim penghujan seperti ini. Oke sahabat tani, mari kita lihat lebih detail untuk tanaman cabai rawit Roket dan Sultan ini ya. Aman, tidak ada patek, tidak ada layu, dan untuk tunasnya pun masih muncul secara optimal. Untuk buah juga sahabat tani bisa lihat
walaupun tanaman terkena virus Gemini 1-2, buah optimal. Dan untuk kelebihan cabai rawit roket dan sultan ini, terkena virus Gemininya itu tidak menguning mengkerut. Gemininya itu cuma blorok-blorok hijau, jadi buahnya tetap optimal. Oke, maka dari itu kita langsung lihat lebih dekat. Mari. Dari Kalasan berkunjung ke tempat Pak Budi untuk melihat kondisi tanaman. Ternyata bagus, buahnya banyak, pelan-pelan. Apalagi kalau digoyang yang ini ada yang jatuh, nempel semua. Oke, mantap. Perantingan pendek, mantap lah. Oke, buat sahabat tani. Mantap. Dan untuk Bapak Iksan dari Sleman, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke lahan sahabat Tani TV. Cabai rawit roket dan sultan ini, terima kasih. Semoga pertemuan kita ataupun sharing kita bermanfaat, menambah wawasan seputar mengenai perawatan tanaman cabai. Terima kasih Pak Iksan sudah sempat berkunjung ke sini. Nah, ini sahabat tani, jadi untuk serangan hama lalat buah tidak berarti ya aman di sini nih. Jadi kalau tanaman cabai terserang hama lalat buah, pasti di bawah sudah banyak yang berguguran buah cabainya. Tapi alhamdulillah di sini bersih, daun buah pun tidak ada yang berguguran, dan percabangan di bawah saja yang menempel mulsa aman cabainya ini. Nah, ini untuk pengendali hama lalat buah, insektisidanya kami menggunakan BM Promax kandungan asefat, dan saya tambah seledol kandungan propinopos. Untuk kandungan asefat atau BM Promax kami menggunakan 1 sendok makan dosisnya per tangki, dan untuk seledolnya kurang lebih 10 mili ataupun 7 mili per tangki. Saya mix jadi 1, saya tambahkan fungisida racikan sahabat tani 2 sendok dan BM Jamurlang 5-7 mili. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk Fukia 5 mili, Proton Max-nya 1 tutup, dan saya tambah Nutrisi B 1 sendok. Sahabat tani bisa lihat, untuk bakalan bunga tidak berhenti, tidak macet, dan buahnya ukurannya jumbo sampai atas ya, alhamdulillah. Untuk sahabat tani bisa lihat ya, ukuran pangkal batangnya ini super jumbo ini. Nah, jadi sama ibu jari saya itu masih besaran pangkal batangnya, dan ini tidak menggunakan sistem potong pucuk. Jadi jika tanaman tersuplai nutrisi dengan optimal, itu tidak menggunakan potong pucuk pun perantingan tetap full ini. Perantingan tetap banyak dan pangkal batang tetap jumbo. Karena tanaman sehat menyerap makanannya ataupun menyerap pupuknya itu bisa maksimal. Otomatis perantingan jadi maksimal juga, dan buah juga mengikuti full. Nah, contohnya ini, alhamdulillah aman, buahnya juga ngruwel-ngruwel. Nah, salah satu contoh yang terawat secara optimal. Setelah kita mempunyai tanaman, jadi kuncinya itu satu,
yaitu kita harus membuat tanaman sehat dan tercukupi nutrisinya. Jadi kalau tanaman tercukupi nutrisi dengan secara optimal, tepat dan akurat, itu tanaman akan sehat. Dan jika tanaman sehat itu pasti akan imunnya tinggi, kuat, tidak mudah terserang penyakit ataupun virus. Maka dari itu, langkah utama yang harus kita lakukan suplai nutrisi secara optimal, konsisten, dan tepat akurat. Seperti pemberian nutrisi Proton Max, nutrisi B, Kalimaktop. Nah, itu salah satu meningkatkan daya imun tanaman lebih tinggi agar tanaman kuat di musim ekstrim seperti ini. Jadi jika tanaman sehat, otomatis tanaman akan tumbuh subur, daunnya hijau membiru seperti ini, dan nanti buah juga mengikuti. Buah akan optimal, ukurannya juga jumbo-jumbo sampai atas, tunasnya pun halus, serta bakalan buah tidak berhenti seperti ini. Jadi kuncinya kita harus menyehatkan tanaman dulu. Kita buat tanaman sesehat mungkin. Nah, ini ada salah satu contoh percabangan yang terserang virus Gemini ya. Untuk sahabat tani bisa lihat, buahnya tetap full dan besar-besar, tidak ngeruwel buahnya ini. Ini terserang virus Gemini nih. Ini. Tapi buahnya alhamdulillah tetap jumbo sampai atas. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga saja video kami bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia, sukses selalu.